sini saya akan memenuhi tugas tutorial 3 mata kuliah komputer dan media pembelajaran materi kelas 5 tentang interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara perorangan, antara kelompok dan kelompok manusia, atau antara perorangan dan kelompok manusia. Interaksi sosial menyebabkan individu atau kelompok saling mempengaruhi. Syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial manusia sebagai makhluk sosial terjadi sejak lahir. Ketika kita lahir ke dunia, kita tumbuh dan belajar di lingkungan keluarga hingga beranjak remaja dan dewasa. Lalu, apa saja yang menjadi syarat terjadinya interaksi sosial? Syarat terjadinya interaksi sosial ialah adanya kontak sosial dan komunikasi. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu yang pertama kontak sosial. Kontak sosial dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh kontak sosial secara langsung adalah bertemu di tempat yang sama, kemudian saling bertukar cerita. Kontak sosial secara tidak langsung terjadi melalui media perantara seperti via telepon dan media sosial. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan yang dapat berupa ide dari satu pihak ke pihak lainnya. Proses komunikasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal menggunakan lisan dan tulisan. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif mengarah pada persatuan, sedangkan interaksi sosial disosiatif mengarah pada perpecahan. Interaksi sosial asosiatif ada tiga, yaitu yang pertama kerjasama. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kerjasama, masyarakat akan saling mendukung, bersinergi, dan membantu. Kerjasama ini dapat menghasilkan kerukunan. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah upaya untuk meredakan atau menyelesaikan pertentangan yang terjadi. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan dan mencegah besarnya suatu pertentangan. Yang ketiga, akulturasi. Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan berbeda dan menjadi satu kebudayaan baru, tetapi kebudayaannya asli dari kelompok tersebut masih ada. Interaksi sosial disosiatif ada tiga. Yang pertama, persaingan. Persaingan merupakan usaha untuk memperlihatkan keunggulan masing-masing. Upaya ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu tanpa menggunakan ancaman dan kekerasan. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi merupakan ketidakpercayaan dan ketidaksukaan terhadap pihak lain sehingga menimbulkan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Yang ketiga, konflik. Pertentangan merupakan usaha yang bertujuan menyingkirkan lawan, biasanya disertai kekerasan dan ancaman. Manfaat interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki berbagai macam manfaat dan interaksi sosial adalah bagian integral dari kehidupan manusia dan memiliki banyak manfaat. Manfaat interaksi sosial yang pertama, dukungan emosional, dukungan informasional, peningkatan keterampilan sosial, penguatan hubungan, kesehatan mental dan emosional yang lebih baik, stimulasi kognitif, meningkatkan kualitas hidup.
Sekian, terima kasih.